Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film tentang sekumpulan pendekar bandit berhati mulia yang merampok harta para pejabat koruptor dan kemudian akan mereka bagi-bagikan kepada para masyarakat miskin. Dengan judul film Gundo, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Pada zaman dahulu kala, sekitar pertengahan abad ke-19, rakyat Korea hidup dalam penderitaan besar. Bencana alam terus-menerus melanda, sehingga membuat panen menjadi buruk. Kemiskinan, kelaparan, dan kematian merajalela di mana-mana. Sementara itu, para pejabat yang korup selalu saja mengeksploitasi dan menganiaya orang miskin. Rakyat dibuatkan hidup dalam sebuah tirani karena para pejabat hanya peduli dengan kekayaan mereka sendiri. Di masa yang penuh dengan gejolak ini, bangkitlah sekelompok pejuang yang kemudian menamai diri mereka dengan nama Gundo. Anggotanya terdiri dari para ahli bela diri yang berasal dari berbagai kalangan, yang bersatu padu untuk melawan para pejabat korup yang selalu menindas rakyat miskin. Memiliki anggota yang tersebar di mana-mana dan berasal dari berbagai kalangan, membuat para Gundo ini dapat dengan mudahnya menyelinap masuk ke tempat-tempat kediaman para pejabat yang telah mereka tentukan sebagai target operasi. Setelah berhasil menyandra tuan rumah, mereka segera memberikan aba-aba untuk melumpuhkan semua pengawal dan prajurit yang ada di kediaman tersebut. Meskipun dalam setiap aksinya jumlah anggota mereka terbilang sedikit, namun masing-masing dari anggota bandit Gundo ini menguasai ilmu bela diri yang sangat hebat. Hal itulah yang membuat para prajurit kerajaan selalu dibuat kewalahan dalam menghadapi serangan mereka. Semua hasil rampasan yang mereka dapatkan selalu mereka bagi-bagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkannya. Pejabat koruptor yang mereka tangkap dalam setiap aksinya, kemudian mereka jatuhi hukuman mati. Sementara itu di tempat lain, hiduplah seorang tukang daging yang bernama Dolmuci. Kehidupan sehari-hari Dolmuci cukup sederhana. Setiap pagi, dia selalu menyembelih hewan yang pada siang harinya akan diantarkan ke rumah para pelanggannya yang semuanya berasal dari kalangan para pejabat dan bangsawan. Pada suatu hari, Dolmuci diminta untuk menghadap kepada salah seorang pejabat tinggi penguasa kota yang bernama Joyun. Pejabat itu menawarkan sejumlah uang kepadanya dan memintanya untuk membunuh seorang wanita. Dia mengatakan kepada Dolmuci bahwa wanita itu adalah seorang wanita kotor yang sangat jahat dan setiap hari selalu saja menggodai para biksu. Mendengar penjelasan Joyun, ditambah lagi tergiur dengan uang yang dia tawarkan, pada malam harinya, berangkatlah Dolmuci untuk menjalankan misi tersebut. Setelah mengendap ke sana kemari seperti seorang maling, dia akhirnya menemukan kamar dari wanita yang ia cari. Perlahan-lahan dia membuka pintu kamar dan kemudian menyelinap masuk ke dalam kamar itu. Ketika Dolmuci baru saja akan mengayunkan goloknya, tiba-tiba saja wanita itu terbangun. Wanita itu kemudian berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta tolong, sementara Dolmuci segera cabut dari TKP dan berusaha untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba saja dia dicegat oleh kepala biksu yang segera melayangkan beberapa jurus untuk melumpuhkan dirinya. Sang biksu bertanya kepada Dolmuci, mengapa malam-malam datang ke tempat suci hanya untuk membunuh orang? Tanpa berpikir dua kali, Dolmuci langsung dengan ketus dan lugunya menjawab bahwa dia datang untuk membunuh seorang wanita cabul yang tidak punya pekerjaan lain selain kerjanya hanya menggodai para biksu saja. Merasa terheran-heran dengan jawaban yang diberikan oleh Dolmuci, sang biksu pun kemudian membiarkan Dolmuci pergi melarikan diri. Dalam perjalanannya pulang ke rumah, Dolmuci dihampiri oleh anak buah Joyun yang menanyakan kepadanya apakah wanita itu sudah mati. Karena merasa dirinya telah gagal menjalankan misi itu, Dolmuci kemudian mengembalikan uang yang telah Joyun berikan kepadanya. Dia kemudian berjalan pergi, meninggalkan kedua orang anak buah Joyun itu. Pada keesokan malamnya, rumah Dolmuci diserang oleh anak buah Joyun. Mereka memukuli Dolmuci habis-habisan dan kemudian membakar rumahnya. Di tengah kobaran api yang semakin membesar, Dolmuci berusaha untuk menyelamatkan ibu dan adiknya dengan cara mengguling-gulingkan badannya ke atas api. Namun usahanya itu sia-sia belaka, karena tidak lama kemudian
rumahnya ambruk dan lalu menimpa ibu dan adiknya. Dari kejauhan, anak buah Joyun memandangi rumah Dolmuci yang hangus dilahap kobaran api dan kemudian pergi meninggalkannya. Dolmuci terbangun di tengah puing-puing rumahnya. Rumahnya habis terbakar hingga sama rata dengan tanah. Di tengah reruntuhan bangunan, dia mendapati ibu dan adik perempuannya telah hangus terbakar hingga menjadi arang. Air mata menetes dari kedua bola matanya yang memancarkan aura penuh dengan rasa dendam. Dia kemudian berangkat ke kota untuk membalaskan dendam ibu dan adiknya. Dengan penuh rasa dendam, dia berjalan memasuki istana pejabat tempat kediaman Joyun. Anak buah Joyun berusaha untuk menghentikannya, namun mereka tewas seketika dibantai oleh Dolmuci dengan menggunakan golok pemotong dagingnya. Dolmuci dan Joyun pun akhirnya bertatapan muka. Tanpa basa-basi, Dolmuci segera mengayunkan kedua goloknya untuk menghabisi Joyun. Namun tak disangka-sangka, ternyata Joyun memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi. Tidak ada satupun serangan Dolmuci yang berhasil mengenainya. Malahan, Dolmuci dibuat terhuyung-huyung ke sana kemari, menerima serangan yang dilancarkan oleh Joyun kepadanya. Tidak lama kemudian, Dolmuci pun akhirnya tumbang dan lalu dibawa pergi oleh tentara kerajaan. Perkelahian itu disaksikan oleh kepala biksu yang hanya memandangi Dolmuci dari kejauhan. Pada malam harinya, para tentara mengeluarkan Dolmuci dari selnya dan lalu membawanya pergi untuk dieksekusi. Namun ketika tentara baru saja hendak mengayunkan pedangnya untuk memotong leher Dolmuci, tiba-tiba saja mereka diserang oleh sekumpulan orang yang tidak dikenal. Ternyata orang-orang itu adalah para bandit kundo yang sengaja datang untuk menyelamatkan Dolmuci. Dalam seketika, para tentara pun semuanya tewas di tangan bandit kundo. Para bandit kundo kemudian membawa Dolmuci untuk bertemu dengan para anggota kundo yang lainnya. Ketika terbangun dari pingsannya, Dolmuci melihat sang biksu sedang bersama dengan beberapa orang yang pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat itulah Dolmuci menyadari bahwa mereka semua adalah para bandit kundo yang pernah membagi-bagikan hasil jarahan mereka di kota. Mereka kemudian bersama-sama naik ke atas sampan, mengarungi sebuah sungai yang indah dan tenang, hingga tiba di sebuah kaki gunung. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, hingga akhirnya sampailah mereka di tempat rahasia persembunyian para bandit kundo. Di tempat tersebut, Dolmuci menyaksikan masyarakat hidup dengan tentram, makanan berkelimpahan di mana-mana, dan tidak ada satupun warga yang kelaparan. Pada malam harinya, mereka mengadakan sebuah acara besar untuk menyambut kedatangan Dolmuci di kampung mereka. Seolah tidak percaya dengan apa yang dialami olehnya, Dolmuci makan sekenyang-kenyangnya sambil menahan air mata haru. Ini adalah pertama kali di dalam hidupnya dia merasakan dirinya diterima di masyarakat dan diperlakukan dengan begitu ramah. Pemimpin bandit kundo yang bernama Daiho mengadakan sebuah upacara untuk menyambut kedatangan Dolmuci di klan mereka. Daiho kemudian meminta Dolmuci untuk bersumpah setia kepada kundo. Mulai saat ini, mereka semua telah menjadi saudaranya. Daiho kemudian mengubah nama Dolmuci menjadi Dolci, yang artinya adalah memutar balik keadaan. Semenjak malam itu, Dolmuci pun resmi menjadi anggota bandit kundo. Kini dia menjalani hidupnya yang baru sebagai Dolci. 2 tahun pun berlalu. Kini Dolci telah menjadi komando depan dari bandit kundo yang menargetkan operasinya pada pengantaran upeti untuk para pejabat korup. Ilmu bela dirinya kini juga semakin hebat. Para tentara kerajaan seringkali tidak berkutik sama sekali bila berhadapan dengan dirinya. Selama 2 tahun lamanya, Dolci berlatih keras untuk menyempurnakan ilmu golok pemotong dagingnya. Latihan demi latihan ekstrim membuat dirinya semakin hari semakin kuat dan keahliannya pun semakin meningkat. Namun sekeras apapun perjuangan para bandit kundo dalam membantu meringankan penderitaan rakyat miskin, tampak tidak cukup kuat untuk membuat sebuah perubahan yang besar. Para pejabat pemerintah semakin hari semakin menjadi-jadi dalam menindas warga masyarakatnya. Rakyat miskin yang rata-rata buta huruf dan tidak berpendidikan ditipu untuk menandatangani surat peminjaman beras. Dan apabila mereka tidak sanggup untuk membayar, maka mereka akan disiksa dan lahan pertaniannya akan disita oleh pemerintah. Kejadian ini membuat Daiho mengumpulkan semua anggota kundo dan mengajak mereka untuk melakukan sebuah serangan besar-besaran. Mereka kemudian mempersiapkan sebuah rencana
untuk menyusup ke dalam gudang penyimpanan beras istana pejabat pemerintahan. Langkah pertama adalah mereka harus membuat keributan di pasar yang tujuannya adalah meninggalkan sebuah bukti palsu berupa ancaman bahwa para bandit akan menyerang istana kediaman para pejabat. Sementara langkah kedua, mereka akan menyamar menjadi badan penyelidik istana dan kemudian menyelinap masuk ke dalam istana dengan berbekalkan sebuah tanda pengenal palsu. Rencana tersebut berjalan dengan lancar dan mereka pun akhirnya bertatap muka dengan pejabat penguasa istana. Para bandit kundo kemudian memberikan sebuah informasi kepada sang pejabat bahwa para bandit akan segera menyerang. Mendengar informasi tersebut, sang pejabat segera mengeluarkan selembar surat ancaman yang sebelumnya ditemukan oleh para tentara ketika terjadi keributan di pasar. Bukti tersebut membuat sang pejabat menerima mentah-mentah dan percaya begitu saja dengan informasi yang baru saja disampaikan oleh para bandit kepadanya. Sang pejabat seketika itu juga langsung serta-merta memberikan izin kepada para bandit untuk membawa seluruh pasukannya untuk masuk dan mengamankan istana kediaman pejabat. Di tengah-tengah kerumunan pasukan tersebut, terdapat Dolci yang menatap Jo-yun dengan tatapan mata penuh dengan rasa dendam. Namun karena penyamarannya, Jo-yun tampak tidak dapat mengenali dirinya sama sekali. Dolci menunggu hingga Jo-yun masuk ke dalam kamarnya. Tanpa basa-basi, Dolci segera membunuh anak buah Jo-yun, dan kedua orang musuh bebuyutan ini pun akhirnya bertatapan muka satu sama lainnya. Dalam seketika perkelahian pun tak dapat lagi terelakkan. Dolci segera mengayunkan kedua buah goloknya untuk menghabisi Jo-yun, sementara Jo-yun juga melancarkan jurus pedangnya yang mematikan kepada Dolci. Di tengah-tengah pertarungan, Dolci tampak kewalahan menerima serangan yang dilancarkan oleh Jo-yun. Dia kemudian mencoba melarikan diri dengan menggunakan seekor kuda. Sontak hal ini langsung membuat Jo-yun terpancing untuk segera mengejarnya. Sementara itu, para bandit yang telah memenuhi istana segera membuka gedoknya dan seketika itu juga langsung menyerbu istana. Mereka melumpuhkan semua tentara kerajaan dan kemudian menjarah habis semua persediaan beras yang ada di dalam gudang beras istana. Para penduduk pun segera berdatangan untuk menerima hasil jarahan yang dibagi-bagikan oleh para bandit kundo. Sementara itu, Jo-yun mengejar Dolci hingga ia masuk ke dalam perangkap para bandit kundo. Para bandit segera beramai-ramai menghujaninya dengan tembakan anak panah. Namun ternyata hebatnya ilmu bela diri Jo-yun bukanlah isapan jempol belaka. Dia berhasil lepas dari jebakan maut tersebut. Dalam seketika Jo-yun segera terlibat pertarungan dengan para bandit kundo. Satu persatu anggota bandit kundo tumbang dan tewas di tangan Jo-yun. Dolci yang melihat teman-temannya tewas satu persatu di tangan Jo-yun kemudian segera terlibat ke dalam pertarungan. Sekuat tenaga dia mengerahkan semua jurus goloknya untuk menghabisi Jo-yun. Namun setelah bertarung selama beberapa saat, salah satu tebasan pedang Jo-yun berhasil mengenai perutnya sehingga membuat Dolci terluka parah. Jo-yun kemudian berjalan ke arah Dolci dan berniat untuk menghabisinya. Namun untung saja Daiho bersama anak buahnya menerjang masuk dan kemudian berhasil menghentikannya. Daiho kemudian memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa Dolci melarikan diri dari arena pertarungan. Seorang diri, Daiho mencoba untuk mengkonfrontasi Jo-yun yang kini semakin berapi-api melancarkan semua jurus pedangnya yang sangat mematikan ke arah Daiho. Kedua ahli pedang ini saling mengayunkan pedangnya tanpa memberi ampun satu sama lainnya. Kilatan pedang beradu, ibarat dua buah petir yang saling menyambar. Namun tiba-tiba saja keheningan tiba. Jo-yun berhasil menghujamkan pedangnya menembus badan Daiho, sang pemimpin dari bandit kundo. Sebelum Daiho tewas, dia sempat menertawakan Jo-yun. Hanya seorang pejabat bodoh yang meninggalkan istana, sementara sarangnya itu habis dijarah oleh para bandit. Mendengar perkataan Daiho, Jo-yun pun berteriak sekeras-kerasnya. Dia baru saja menyadari bahwa dia telah kalah di dalam pertarungan ini. Pada keesokan harinya, Jo-yun menginterogasi salah satu anggota bandit kundo yang berhasil tertangkap. Bandit tersebut adalah sang biksu. Mereka kemudian menyiksa sang biksu dan memaksanya untuk memberitahukan di mana letak tempat rahasia persembunyian bandit kundo. Namun disiksa seperti apapun juga, sang biksu sama sekali tidak mau membocorkan lokasi mereka. Melihat keteguhan hati sang biksu, Jo-yun kemudian menggunakan sebuah metode lain. Dia mulai membunuh satu persatu warga tidak bersalah demi untuk memaksa sang biksu membocorkan lokasi mereka. Alhasil, perbuatan Jo-yun yang tidak berperi kemanusiaan itu
berhasil membuat sang biksu membocorkan lokasi rahasia tempat persembunyian bandit Kundo. Pada keesokan harinya, desa tempat persembunyian bandit Kundo diserang oleh tentara kerajaan. Para tentara menghujani desa mereka dengan anak panah. Satu persatu warga desa dibantai dengan sangat kejam. Wanita dan anak-anak kecil turut menjadi korban dari pembantaian ini. Para bandit mencoba untuk memberikan perlawanan, namun mereka semua telah terkepung dan sama sekali tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Mereka semua bertempur habis-habisan hingga tetes darah terakhir. Rumah hangus terbakar, mayat berkelimpangan di mana-mana. Dolci yang baru saja terbangun dari komanya segera menuju tempat kejadian. Namun itu semua sudah terlambat. Tidak ada lagi yang tersisa dari desanya itu. Di tengah tumpukan mayat yang hangus terbakar, dia bersumpah bahwa dia akan membalaskan dendam dari semua saudaranya itu. Pada keesokan harinya, kerajaan menjatuhkan hukuman mati bagi semua warga desa Kundo yang tertangkap hidup-hidup. Eksekusi tersebut dilakukan di alun-alun kota dengan disaksikan oleh para penduduk kota. Ketika eksekusi sedang berlangsung, tiba-tiba saja muncul Dolci dengan membawa serta dengannya sebuah senjata mesin yang sebelumnya berhasil mereka jarah dari gudang beras istana. Tanpa membuang-buang waktu, Dolci segera memberondong para tentara kerajaan dengan hujan tembakan. Para tentara segera beramai-ramai mencoba untuk menghentikannya, namun mereka semua justru tewas satu persatu menerima terjangan peluru dari senjata mesin yang Dolci tembakkan. Di saat yang bersamaan, para masyarakat yang melihat keberanian Dolci menyerang seorang diri, kemudian mulai bersorak dan segera beramai-ramai ikut turut membantunya. Keributan pun tak terelakkan. Dalam seketika keadaan berubah 180 derajat. Para tentara dibuat tidak berkutik sama sekali menghadapi kekompakan dari para warga. Para warga desa Kundo berhasil terselamatkan dari eksekusi. Sementara Dolci berjalan lurus menuju tempat kediaman Joyun, diikuti oleh para masyarakat kota. Meskipun Joyun telah terkepung, namun dia berkata bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Merasa geram dengan jawaban Joyun, Dolci segera mengeluarkan golok dagingnya dan pertarungan pun kembali terjadi. Karena tidak ingin warga tak bersalah ikut menjadi korban, Dolci kemudian membawa pertarungan tersebut ke tempat lain. Mereka berdua bertarung habis-habisan hingga sampai ke sebuah hutan bambu. Kedua orang pendekar ini saling mengayunkan golok dan pedangnya, beradu nyawa untuk membunuh satu sama lainnya. Pohon bambu bertumbangan, mengikuti irama tarian pedang yang saling menyambut dari kedua orang master kungfu ini. Namun pohon bambu yang tumbang dan bersaling silang, kini membuat Joyun semakin kesulitan untuk melancarkan jurus-jurusnya. Pedangnya yang panjang itu tidak mungkin digunakan dalam medan tempur yang jarak ayunnya sekecil ini. Joyun terus memaksakan dirinya untuk bertarung melawan Dolci, dan tiba-tiba saja Dolci mengayunkan goloknya dan berhasil memotong urat leher Joyun. Joyun, yang merasa dirinya kini sudah tidak mungkin lagi selamat, kemudian melepaskan genggaman pedangnya. Namun entah apa yang merasuki pikirannya, tiba-tiba saja dia kembali menggapai pedangnya dan berniat untuk melanjutkan pertarungan. Di saat itulah, dia merasakan tubuhnya ditembus oleh sebuah tombak dari arah belakang. Joyun tewas di tangan para warga miskin yang selama ini dia perlakukan dengan semena-mena. Setelah memastikan bahwa Joyun benar-benar tewas, Dolci kemudian memimpin warga desanya yang selamat untuk pulang kembali ke desa Kundo. Pahlawan memang telah gugur dan hari ini telah usai, seiring matahari yang sedang tenggelam di ufuk barat. Namun perjuangan bandit Kundo dalam membela para rakyat miskin akan terus berlanjut pada keesokan harinya. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, kisah keberanian dari para master ilmu bela diri yang memilih jalan hidupnya untuk menjadi bandit demi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Banyak sekali pelajaran moral yang bisa kita ambil dari balik cerita film yang satu ini. Salah satunya adalah, milikilah keberanian untuk senantiasa selalu menjaga hati dan perbuatan kita supaya selalu mulia. Ingatlah, tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Biasakanlah untuk selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang lebih membutuhkannya. Percayalah, perbuatan baik seseorang, terlepas dari sekecil apapun itu, akan selalu dikenang dan dirindukan bagi orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa dijaga kesehatan di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.